Kali ini aku bakal bahas ya, khusus untuk sensasi yang masih sering engap dan juga sesak. Nafas itu kayak nggak plong gitu loh bun, gimana cara mengatasinya, dan kayak dada itu nggak enak. Selain itu juga tenggorokan mengganjal, rasanya kayak pahit, asam, nggak enak banget di mulut. Di video kali ini aku bakal bahas ya, sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan juga puasanya lancar. Terus terapkan 3P-nya ya. Gimana menerapkan 3P Bun? Ini kan lagi puasa. Nah teman-teman, jadi puasa itu sebenarnya nggak jauh beda ya sama kalau misalnya sebelum puasa. Jadi itu hanya jam makan kita yang berubah. Jadi dari situ kita bisa mengontrol ya, dari menu-menunya, pola makan kita harus diatur. Apalagi kalau misalnya setelah berbuka, itu wajib banget kita memperhatikan menu-menunya ya, agar asam lambung itu nggak sering muncul. Bunda, aku tuh seharian puasa baik-baik aja, tapi setelah berbuka malahan banyak sensasi. Ini banyak banget yang mengeluh soal ini ya. Untuk videonya udah ada ya, bisa kalian cek di video sebelumnya. Yang jelasnya karena perut kita habis kosong, jadi dia kembali aktif dan kaget dengan makanan-makanan yang masuk. Makanya kita harus mengisinya dengan makanan-makanan yang aman dan juga sehat ya. Terutama kita harus menghindari gorengan, pedas, cabai, soda, kafein, dan juga yang lain-lainnya yang masih belum boleh kita konsumsi. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari beberapa orang. Makanya pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, agar kalian mengetahui cara mengatasi gimana sih kalau misalnya kita tuh masih sering panas dan juga sesak nafas. Ini adalah sensasi yang pernah aku alami juga, dan banyak banget yang ngalamin hal ini. Bunda, aku tuh udah enakan, perutnya udah nggak perih, udah nggak ada sensasi yang lain. Cuman kadang nafas itu masih nggak plong, masih engap, masih sesak. Itu sering banget dialami. Ini sama halnya dengan Kak Winarti Septiana. Nah, di sini aku bakal bahas ya. Halo Kak, mau tanya terkait sakit GERD ini Kak. Soalnya aku juga lagi ngalamin Kak. Oh ya Kak, dulu waktu sakit GERD itu rasa sesak di dada dan bagian tenggorokan itu nggak enak banget, sebelah kanan khususnya. Sensasinya terus setiap hari nggak Kak. Soalnya aku ngerasain itu setiap hari, padahal udah pantang makanan dan makan teratur sama minum obat dokter selama kurang lebih 2 bulan ini Kak. Terima kasih. Jadi itu adalah sensasi yang pernah aku alami juga pada saat itu ya. Tenggorokan gak enak, kemudian rasa di tenggorokan kayak mengganjal, masih sesak. Itu juga pernah aku alami. Itu adalah sensasi GERD, sensasi asam lambung. Jadi asam lambung itu bisa menimbulkan 1001 sensasi, dari kayak panas di dada. Jadi itu adalah cairan asam lambung yang naik ke esofagus ya, atau cairan asam lambung yang kembali ke esofagus karena katup lambung kita longgar ataupun terbuka. Ada beberapa orang yang komen katup lambung itu nggak bakalan terbuka Bun, karena itu sudah diciptakan oleh Allah ya. Jadi memang betul juga, tapi dari ya, penelitian dan juga pernah dokter aku menyampaikan bahwa katup lambung itu bisa terbuka kalau misalnya kita ya pola makan yang gak diperhatikan. Jadi semuanya itu sebenarnya ada sebab akibat. Kalau kalian gak mau sakit, kalau kalian pengen lambungnya sehat, aman-aman aja, ya harus terapkan pola makannya yang teratur, menu-menunya diperhatikan, jangan berlebihan makan kayak soda ya, cabai-cabean kalau bisa ya dikurangi agar nggak sering muncul sensasi-sensasinya. Jadi itu bisa katup lambung itu kayak longgar ataupun kebuka kalau misalnya lambung kita lagi tidak baik-baik aja. Jadi GERD itu adalah cairan asam lambung yang kembali ke esofagus. Kenapa ini terjadi? Karena biasanya kita itu makannya porsinya banyak, berlebihan, nggak dikunyah halus, setelah makan langsung berbaring, masih sering konsumsi kayak soda, kafein, cabai, itu adalah bisa menimbulkan GERD. Jadi GERD ini dialami oleh orang-orang yang tadinya pola makannya itu berantakan. Ini yang utama ya. Kemudian yang kedua adalah GERD ini juga bisa dialami orang-orang yang susah mengontrol pikiran. Tapi GERD ini terjadi yang pertama itu adalah karena dari faktor makanan. Jadi susah banget, aku itu susah banget Bun menghindari kayak cabai-cabai gitu, susah, nggak bisa makan. Dan ini terjadi sama teman-teman kantorku juga terjadi.
ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen sembuh, ya udah stop dulu deh sama cabai. Kita nggak makan cabai itu nggak bakalan kenapa-kenapa kok. Aku aja dari kecil tuh nggak suka makan cabai. Jadi kalau misalnya udah gede pun, kalau menurut aku ya nggak makan cabai pun nggak apa-apa. Yang penting aku sehat. Prinsip aku itu seperti itu teman-teman. Nah kemudian tenggorokan ini kayak masih mengganjal, itu nggak enak. Kenapa? Itu karena asam lambung ya naik ke esofagus. Biasanya juga rasanya itu kayak mengganjal dan rasanya itu kayak pahit, asam, mulut itu nggak enak. Itu karena asam lambung kita udah naik, dan biasanya nih gigi kita sampai keropos dan juga gusi kita sampai merah-merah. Itu adalah karena asamnya naik ke mulut, sehingga itu bisa menghancurkan atau merusak gigi kita, merusak gusi kita. Jadi cara mengatasinya gimana Bun kalau misalnya kita udah sesak, udah tenggorokan yang mengganjal? Jadi kalau sesak ini itu asam lambung naik ke dada ya, biasanya karena gasnya banyak menghampiri paru-paru, dan biasanya kan kayak berdebar-debar gitu jantung kita. Itu karena desakan dari asam lambung ini ya. Ada dokter menjelaskan bahwa ya asam lambung itu bisa merusak organ-organ tubuh kita. Jadi kita itu wajib banget ya mengetahui apa nih penyebabnya dan apa yang harus kita hindari agar ini tidak terus-terusan terjadi. Karena biasanya banyak yang nanya, Bunda aku tuh suka ngap ya, sering banget ngap, sesak. Kemudian kalau misalnya udah kayak ngap gitu jadi cemas. Itu juga karena kita tidak bisa mengontrol pola pikir. Jadi cara mengatasinya gimana kalau misalnya kita udah sesak? Yang pertama itu duduk tenang ya, jangan panik. Intinya itu jangan panik. Kalian tuh harus sadar, harus tahu kalau ini terjadi, oh ya asam lambung nih kumat lagi. Jadi aku tuh pada saat itu ya, kalau misalnya lagi di jalan tiba-tiba kayak ngap, sesak, aku tuh duduk, ini asam lambung aku naik lagi, kenapa ya? Jadi aku kadang mikir, oh ya tadi aku telat makan, atau mungkin tadi aku makannya terburu-buru jadi nggak dikunyah halus. Oh ya tadi aku habis makan langsung tidur jadi naik lagi asam lambung. Jadi semua itu ada sebab akibat, dan kalian harus tahu ya, itu akan terjadi, tidak mungkin tanpa sebab ya, karena aku pernah ngalamin sendiri. Nah, jadi kalau misalnya udah sesak, duduk, tenangkan pikiran, tarik napas, atur napas perlahan-lahan, lakukan pernapasan diafragma ya. Caranya itu, misalnya mau selonjoran atau mau bersila, dilipat kakinya sambil senderan kayak gini. Tarik napas dalam-dalam ya, kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Jadi kayak plong gitu ya, enakan. Nah, setelah kayak udah tenang gitu, minum air hangat atau air normal biasa, air mineral yang penting air mineral. Itu bisa membantu kita lebih tenang dan bisa mengalihkan sensasi itu ya, bisa perlahan-lahan membaik sensasinya. Minum air putih. Nah kemudian jika udah enakan, teman-teman kalau ada makanan ya, makan nasi, kalau bisa dikunyah halus, dan setelah makan itu jangan berbaring. Dan saran aku itu jangan menyendiri, karena kalau misalnya menyendiri itu nanti bakalan makin banyak muncul sensasi-sensasi. Aku nih teman-teman kalau lagi kambuh pada saat itu aku tuh langsung ke tempat yang ramai. Kalau di rumah nih aku langsung ngajak anak aku main, ngobrol sama suami, jadi agar sensasi ini nggak fokus sama yang kecemasan itu. Jadi fokusnya itu ngobrol sama suami atau main sama anak kayak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya udah enakan nih, udah minum, udah makan, istirahatlah ya, istirahat yang cukup, senderan dulu. Kalau misalnya mau baring tunggu 1 jaman, kemudian miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin, jadi nanti agar nggak sesak, nggak ngap lagi. Itu cara menghindari atau cara mengatasi kalau misalnya kita masih sering ngap, masih sering tiba-tiba ngap ya, baik itu di jalan ataupun di rumah. Yang jelasnya itu tenangkan pikiran, atur nafas. Ada nggak sih Bun obat-obatan yang harus kita konsumsi? Nah menurut aku nih, kalau misalnya kalian lagi ngap, sesak, jangan langsung minum obat ya. Intinya harus pikirannya dulu ditenangkan, minum air. Kalau misalnya pengen minum obat kayak obat-obatan omeprazol ya, Herbavonis, diminum, tapi harus tenang dulu pikirannya. Jangan lagi panik konsumsi obat, itu nanti nggak bakalan ngaruh. Yang penting udah tenang dulu pikirannya, kemudian mau minum obat boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada obat-obatan di rumah nih, tapi kok masih ngap ya, habis makan ambil jahe sama kunyit, konsumsi. Bisa diiris tipis-tipis atau digeprek. Kemudian setelah itu
diseduh air panas ataupun direbus juga boleh. Tapi setelah makan nasi ya, makan dulu 1-2 suap, barulah minum jahe sama kunyit. Itu nanti bisa meringankan ya, bisa enak di lambung kita. Tapi kalau misalnya sambil perutnya perih, saran aku minum tepung Garut ya, yang lembut-lembut aja, atau jenang gemi. Ini ya, aku tuh selalu sedia saat itu jenang gemi ini 1 kali konsumsi 1 saset. Jadi menurut aku lebih praktis ya. Ini aku belinya itu 30 pieces yang rasa gula aren. Nah, kemudian gimana cara mengatasi kalau tenggorokan kita itu masih sering mengganjal atau masih nggak enak ya, terutama nih di sebelah kanan, seperti ada dari sebelah kanan kayak ngap, itu juga karena dari asam lambung. Nah, kalau misalnya mengatasi tenggorokan yang masih sering mengganjal, pertama minumnya air hangat. Air hangat ambil di gelas, air panas tambahkan air dingin sedikit, air normal, kemudian dikonsumsi sesering mungkin. Nah, kemudian pada saat mau tidur malam atau sebelum sikat gigi ya, kalau mau tidur malam, kumur-kumur dulu air garam, ambil air hangat, tambahkan garam setengah sendok, dikumur-kumur ya, itu nanti bakalan enakan di tenggorokan. Dan itu lakukan nggak sekali 2 kali, sering, semakin sering itu nanti bakalan semakin membaik. Jadi jangan, aku udah 2 kali nih kumur-kumur air garam tapi nggak berubah. Jadi itu nggak instan teman-teman, tergantung dari kondisi kita. Aku tuh diterapin 3P-nya bun, udah menghindari pantangannya, udah olahraga tapi aku nggak sembuh-sembuh. Jadi tingkat kesembuhan kita itu adalah tergantung dari keparahannya juga, karena asam lambung GERD ya, atau pejuang asam lambung GERD itu ada tingkatannya, ada tingkatan kategori ringan, menengah, dan juga ada yang udah parah. Jadi jangan misalnya aku ini udah kategori parah atau menengah, makan obat sekali harus sembuh, itu nggak mungkin, karena nggak ada yang instan, dan proses terjadinya penyakit itu juga nggak instan. Jadi pertama itu kita kena asam lambung atau GERD dari kategori ringan dulu. Kenapa? Lama-lama makin parah, atau kategorinya menengah nih lama-lama parah, karena dari pola hidup kita, mentang-mentang kita ini baru mah biasa, jadi ya bandel-bandel aja lah, mau makan apa aja terserah, itu nanti tingkatannya akan naik. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya aku udah konsumsi obat ini, obat itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu berarti tingkatan ya yang kalian alami ya sudah kategori menengah atau bahkan mungkin sudah kategori parah. Jadi harus sabar. Emang kayak gitu ya bun? Iya. Jadi emang semuanya itu ada sebab akibat. Kira-kira bisa sembuh nggak sih bun? Ya bisa, tapi harus sabar, butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesabaran. Aku aja nih teman-teman 3 tahun, hampir 3 tahun aku berjuang. Emang aku juga sering ngeluh dulu ya, aku sering ngeluh banget. Tapi setelah aku pikir, ngeluh itu tidak membuahkan hasil, malahan memperburuk keadaan kita. Jadi ya udah enjoy aja, yang penting kita ikhtiar, sudah melakukan hal yang positif, hal yang menyenangkan, alhamdulillahnya bisa sembuh. Jadi kita harus bisa menjalaninya dengan ya niat ya, aku harus sembuh nih, aku pasti sembuh karena aku udah ikhtiar, udah terapkan 3P-nya. Kayak gitu ya. Jadi kalau masih sering kayak mengganjal, lakukan itu. Kemudian aku saranin carilah odol yang kandungan itu ada kandungan habatus sauda kayak Pepsodent, siwak, itu bagus. Ini aku nggak promo, tapi memang itu yang aku pakai. Kemudian selain itu juga bisa pakai close up yang warna ungu atau klik. Itu adalah odol atau Pepsodent yang aku pakai dulu ya. Untuk saat ini sih aku pakai apa aja ya, kadang Pepsodent herbal itu juga bagus menurut aku ya. Kemudian hindari dulu kayak minum-minuman dingin, es-esan, kalau bisa dihindari dulu teman-teman, karena itu bisa memicu seperti itu ya. Semoga teman-teman yang mengalami sensasi ini lekas sembuh, dan terapkan tips-tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Apalagi yang masih sering ngap, masih sering kayak nafas itu nggak plong, dan juga kalau bisa nih sebelum tidur malam lakukan meditasi, yoga, lakukan pernafasan diafragma, kemudian sering berjemur di matahari pagi. Itu enakan teman-teman ya. Kemudian makanannya harus dikunyah halus, perhatikan ya teman-teman. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan yang bertanya semoga nonton video ini dan lekas sembuh. Buat kalian pejuang asam lambung yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, semoga asam lambungnya lekas pulih kembali. Dan buat kalian yang berjuang, tetap sabar, semangat, insya Allah bisa melewati semua ini, badai pasti berlalu, semua penyakit itu ada obatnya, jadi kalian gak usah takut ya.
Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!